Sahabat-sahabat Kristus, salam jumpa dalam acara Sabtu, Sarapan Bersama Tuhan. Adapun menu sarapan hari ini diambil dari Yesaya pasal 30 ayat 15. Sebab beginilah firman Tuhan Allah, yang Maha Kudus, Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya, terletak kekuatanmu. Kondisi bangsa Israel yang menjadi latar belakang pasal 30 ini sedang genting. Mereka mendapat ancaman dari bangsa Asyur yang pada waktu itu merupakan negara adidaya dengan kekuatan militer yang jauh lebih kuat dibandingkan dengan kekuatan militer bangsa Israel. Bangsa Asyur yang mengancam hendak menyerang dan menghancurkan bangsa Israel membuat keturunan Daud dari suku Yehuda ini menjadi gentar dan gemetar ketakutan. Celakanya, di tengah ketakutan dan kepanikan tersebut, alih-alih memohon pertolongan kepada Tuhan, bangsa Israel justru berpaling kepada bangsa Mesir untuk mengharapkan pertolongan dari mereka. Hal ini jelas merupakan pemberontakan di hadapan Tuhan yang kemudian dengan tegas berfirman, "Celakalah anak-anak pemberontak, demikianlah firman Tuhan, yang melaksanakan suatu rancangan yang bukan daripadaku, yang memasuki suatu persekutuan yang bukan oleh dorongan rohku, sehingga dosa mereka bertambah-tambah, yang berangkat ke Mesir dengan tidak meminta keputusanku untuk berlindung pada Firaun dan untuk berteduh di bawah naungan Mesir." Yesaya pasal 30 ayat 1 dan 2. Berdasarkan perhitungan akal manusia, memang nampaknya keputusan bangsa Israel untuk bersekutu dengan Mesir melawan ancaman Asyur merupakan keputusan yang tepat dan masuk akal. Karena Mesir pada saat itu juga termasuk negara adidaya dengan kekuatan pasukan berkudanya yang sangat terkenal kehebatannya. Tetapi sehebat-hebatnya perhitungan akal manusia tetaplah tidak sebanding dengan perhitungan Tuhan yang rancangannya begitu sempurna. Karena itu ketika bangsa Israel tidak meminta keputusan Tuhan, melainkan justru melaksanakan rancangannya sendiri berdasarkan akalnya yang terbatas, maka fatallah akibatnya. Tuhan dengan tegas berfirman, "Tetapi perlindungan Firaun akan memalukan kamu, dan perteduhan di bawah naungan Mesir akan menodai kamu. Sebab sekalipun pembesar-pembesar Yerusalem sudah ada di Soan, dan utusan-utusannya sudah sampai ke Hanes, sekaliannya akan mendapat malu, karena bangsa itu tidak akan memberi faedah kepada mereka, dan tidak dapat memberi pertolongan atau faedah, melainkan hanya memalukan, bahkan mengaibkan mereka." Yesaya pasal 30 ayat 3-5. Selanjutnya, Tuhan dengan tegas kembali berfirman melalui Nabi Yesaya. "Celakalah orang-orang yang pergi ke Mesir minta pertolongan, yang mengandalkan kuda-kuda, yang percaya kepada keretanya yang begitu banyak, dan kepada pasukan berkuda yang begitu besar jumlahnya, tetapi tidak memandang kepada yang Maha Kudus Allah Israel dan tidak mencari Tuhan. Akan tetapi dia yang bijaksana akan mendatangkan malapetaka dan tidak menarik firman-Nya. Ia akan bangkit melawan kaum penjahat dan melawan bala bantuan orang-orang lalim. Sebab orang Mesir adalah manusia, bukan Allah, dan kuda-kuda mereka adalah makhluk yang lemah, bukan roh yang berkuasa. Apabila Tuhan mengacungkan tangannya, tergelincirlah yang membantu dan jatuhlah yang dibantu, dan mereka sekaliannya habis binasa bersama-sama." Yesaya pasal 31 ayat 1-3. Jelas bahwa bangsa Israel telah mengabaikan nasihat Yesaya. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus Allah Israel, "Dengan bertobat dan tinggal diam kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak
kekuatanmu. Yesaya pasal 30 ayat 15. Melalui frasa dengan bertobat, nampak jelas bahwa Yesaya hendak mengingatkan bangsa Israel untuk mengevaluasi diri atas segala dosa dan kesalahan mereka. Dan apabila memang berdosa dan bersalah melanggar firman Tuhan, maka pertobatan mutlak harus dilakukan supaya bangsa Israel beroleh keselamatan. Sebab kata Yesaya, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Yesaya pasal 59 ayat 1 dan 2. Selanjutnya, Yesaya mengingatkan bangsa Israel untuk tinggal diam dan membiarkan Tuhan bertindak supaya mereka selamat. Seakan-akan Yesaya membuka kembali ingatan terhadap karya penyelamatan yang dilakukan Tuhan pada saat Samaria dikepung oleh Ben-Hadad, Raja Aram, yang menghimpun seluruh tentaranya berkemah di luar kota Samaria. Pada waktu itu, Tuhan membuat tentara Aram melarikan diri ketakutan karena mereka mendengar bunyi kereta, bunyi kuda, dan bunyi tentara yang besar. 2 Raja-Raja pasal 7 ayat 6 dan 7. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan, kata Yesaya. Dan hal itu kemudian betul-betul terbukti pada saat Yerusalem dikepung oleh Sanherib, Raja Asyur, beserta pasukannya. Ketika bangsa Israel tinggal diam, maka Tuhan tidak tinggal diam. Tuhan mendengar seruan doa dari Raja Hizkia dan Nabi Yesaya, lalu bertindak dengan mengirim malaikatnya untuk melenyapkan semua pahlawan yang gagah perkasa, pemuka dan panglima yang ada di perkemahan Raja Asyur, sehingga dengan menanggung malu mereka terpaksa pulang ke negerinya. Bahkan Sanherib, Raja Asyur, akhirnya ditewaskan dengan pedang oleh anak-anak kandungnya sendiri ketika ia memasuki rumah Allahnya. 2 Tawarikh pasal 32 ayat 20 dan 21. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan, kata Yesaya. Dan hal itu bukan janji kosong belaka, karena Tuhan itu tempat perlindungan dan kekuatan sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Lalu nyaris tanpa jeda, Yesaya melanjutkan, dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Sejatinya kekuatan bangsa Israel di hadapan pasukan musuh dari negara adidaya dengan kekuatan militernya yang sangat kuat tidaklah banyak berguna. Ibaratnya seperti telur beradu dengan batu. Mereka pasti kalah dan pecah berantakan. Tetapi meskipun demikian, apabila mereka menaruh pengharapan kepada Tuhan yang Maha Kuasa dan percaya sepenuh hati kepadanya, maka hal yang berbeda pasti akan terjadi dan kemenangan pasti akan berada di pihak mereka. Percaya kepada Tuhan berarti mempercayakan diri sepenuh jiwa dan raga kepada Tuhan dan berserah kepadanya tanpa rasa takut dan khawatir. Karena di dalam iman percaya kepadanya tidak ada ketakutan dan kepanikan, yang ada hanya ketenangan. Itulah sebabnya Yesaya berkata, dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Sahabat-sahabat Kristus, saat ini kondisi bangsa kita sedang genting. Pandemi virus corona makin merajalela. Dan dari hari ke hari terus menambah jumlah korban, kasus positif terinfeksi, dan juga korban jiwa. Perang melawan virus corona dengan berbagai variannya begitu menggentarkan dan menakutkan. Banyak orang jatuh sakit, tetapi takut ke rumah sakit, sehingga akhirnya memilih untuk melakukan isolasi mandiri. Dan apabila sudah kritis sehingga terpaksa harus ke rumah sakit, belum tentu pihak rumah sakit mau menerima.
berhubung kapasitasnya sudah penuh dan tidak dapat menampung pasien lagi. Kondisi genting ini membuat orang-orang menjadi takut dan panik, tidak tahu lagi apa yang harus dilakukan. Begitu gentingnya kondisi bangsa saat ini, sehingga PPKM atau pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat dicanangkan oleh pemerintah pusat. Dan Kepala BNPB atau Badan Nasional Penanggulangan Bencana selaku Ketua Satgas Penanganan COVID-19 tidak lagi hanya sekedar menghimbau masyarakat dengan Mas 3 wajib, tetapi sudah meningkat menjadi peringatan keras dengan slogan pakai masker, harga mati. Tidak pakai masker, bisa mati. Sejak kasus COVID-19 naik beberapa pekan terakhir, jumlah kematian akibat COVID-19 juga tengah bertambah. Saya, Letnan Jenderal TNI Ganip Warsito, Kepala BNPB, selaku Ketua Satgas Penanganan COVID-19, mengingatkan kita semua bahwa tidak ada seorang pun yang kebal terhadap COVID-19. Untuk itu, tetap laksanakan protokol kesehatan. Pakai masker, jaga jarak, cuci tangan. Pakai masker, harga mati. Tidak pakai masker, bisa mati. Sahabat-sahabat Kristus, kita semua tahu bahwa pakai masker atau tidak pakai masker, semua orang bisa mati. Karena hidup mati seseorang memang tidak ditentukan oleh masker. Tetapi di tengah kondisi genting melawan virus corona yang semakin merajalela ini, tentu sangat bijak apabila kita mengikuti peringatan keras untuk tetap memakai masker. Karena hal itu setidaknya bisa mengurangi resiko tertular dan menulari orang lain. Hal ini penting. Karena di jalan dan di tempat umum saya masih banyak menjumpai orang-orang yang dengan santainya melenggang tanpa memakai masker. Karena menganggap bahwa virus corona itu tidak betul-betul ada, tidak sungguh-sungguh nyata, dan hanya merupakan rekayasa dari suatu konspirasi politik belaka. Tentu hal ini naif dan sangat konyol. Sebaliknya, kita juga tidak perlu takut dan panik secara berlebihan sehingga menjadi paranoid dan kemudian menjalani hidup secara tidak normal dengan menutup diri dan tidak berbuat apa-apa. Sahabat-sahabat Kristus, waspada terhadap bahaya dari virus corona tentu sikap yang bijak. Tetapi janganlah takut dan panik yang dapat memicu stres sehingga melemahkan imunitas tubuh. Jadi, tetaplah tenang dan tetaplah hidup normal dengan mengadaptasi kebiasaan baru sesuai protokol kesehatan. Tenang dan percayalah kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Karena dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Amin.